Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Elendina Kila, NIM 1803030017, kelas A, semester 6, jurusan Sosiologi. Baik, dalam kesempatan ini saya akan mereview bukit 3 saya, mata kuliah Sosiologi Politik, dengan judul tentang feminisme, neoliberalisme, nasionalisme, dan kritik dekolonial di wilayah Nordik. Langsung saja ke bab 1, itu tentang kontekstualisasi feminisme, neoliberalisme, dan nasionalisme di wilayah Nordik dan kritik dekolonial. Buku itu adalah hasil dari jaringan Nordik yang berjudul The Future of the Feminist in the Nordic Region. 5 universitas Nordik yang membahas tentang materi ini adalah, yang pertama itu Universitas Aalborg, itu membahas tentang Departemen Politik dan Masyarakat. Yang kedua, Universitas Land, itu membahas tentang Pusat untuk Studi Gender. Yang ketiga, Universitas Oslo, itu membahas tentang Pusat Penilaian Gender. Yang keempat, Roskilde University, itu membahas tentang Departemen Masyarakat dan Globalisasi. Dan yang kelima, University of Turku, itu membahas tentang Departemen Sosiologi, yang menerima dana dari NOS HS dan Dewan Menteri Nordik atau NIKK yang untuk mengatur serangkaian lokakarya. Menteri Humaniora dan Ilmu Sosial membahas informasi Nordik yang berlangsung antara 2016 dan 2017. Hal ini memungkinkan kami untuk mengatur 3 lokakarya di Copenhagen. Itu yang pertama, Lund and Oslo, yang menarik total 48 orang peserta dari Norwegia, Swedia, Finlandia, Denmark, Inggris, Amerika Serikat, Jerman, dan Kanada. Pesertanya terdiri dari aktivis dan peneliti. Baik, yang berikut, lanskap politik gender Nordik telah berubah secara dramatis dari tahun 1930-an. Pelembagaan bagian-bagian dari gerakan feminisme dan perempuan, gerakan ini di negara-negara Nordik dan secara global telah menjadi sentral, sehingga pertanyaan seputar strategi kerjasama yang relevan, risiko kota, dan apa bentuk perlawanan terhadap negara dan organisasi internasional harus diprioritaskan oleh politik dan penelitian feminis. Topik tentang seksualitas, etnis, ras, kewarganegaraan, dan agama pindah dari periferal atau kebanyakan dan gerakan feminis menjadi pusat politik dan telah mengubah lanskap politik di wilayah Nordik. Aktivis antirasis dan transgender telah mengungkapkan kebutuhan untuk memikirkan kembali gender, ras, dan politik seksual. Konferensi Studi Gender Nordik menunjukkan bahwa feminisme asli memiliki kerjasama dengan studi maskum memiliki bagian sentral dari tema dan narasi feminis di awal tahun 2020-an. Hal ini menyeratkan perubahan yang jelas dibandingkan dengan tahun 1970-an atau 1990-an, meskipun situasi dan rentang waktu bagaimana feminisme telah berkembang di negara-negara Nordik berbeda sampai batas waktu tertentu. Kontribusi dalam buku ini menjadi saksi tren yang sama dengan pertanyaan tentang migrasi atau anti-rasisme dan kolonialitas yang ditempatkan di garis depan di sebagian besar bab ini. Penekanan kuat pada masalah migrasi atau anti-rasisme, penduduk asli, dan kolonialitas dapat diartikan sebagai tanda perubahan feminis narasi dan hegemoni yang tanam di dalam dan ditegarkan melalui narasi tersebut. Berikut, penggunaan gagasan feminisme hegemonik mengidentifikasi kekuatan untuk mendefinisikan narasi gerakan feminis dan perempuan, sehingga menyerangkan kita dapat memahami narasi hegemoni semacam itu melalui perspektif ketidaksetaraan titik temu dan perjuangan naratif antara keragaman narasi. Pada tahun 1960-an dan tahun 1990-an, feminisme gelombang kedua hegemoni feminis narasi di wilayah Nordik meminggirkan narasi antirakis, feminis, dan
feminis pribumi dengan membatasi ruang untuk pengetahuan dan politik feminis lainnya juga sebagai kemungkinan yang dapat menghalangi untuk melihat dunia lain. Selain itu, hegemonik narasi monik mempersempit visi feminis menjadi kesetaraan gender hingga yang sering didasarkan pada subordinasi pasar kapitalis logika atau melalui pemahaman normatif dari kapasitas emansipatoris dan membayar wanita untuk berbagai bentuk pekerjaan dan transformasi pria mengambil tanggung jawab untuk pekerjaan perawatan. Dalam memahami feminisme sebagai penanda mengambang atau menurut Davids dan Evans pada tahun 2016 mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana feminisme sebagai sebuah ide, proyek, dan lain-lain dan komunitas yang dimiliki, diproduksi, dan diberi makna oleh aktor di dalam dan di atas dalam konteks yang berbeda di wilayah Nordik. Itu yang bagian B, kompetasi dan feminisme di Nordik, kawasan negara kesejahteraan drama gender, ekspasionalisme Nordik dan interseksionalitas, ekspasionalisme Nordik dan interseksionalitas. Kolaborasi histori antara negara atau kesejahteraan dan gerakan sosial. Masalah di wilayah Nordik telah membuat kompetasi menjadi pertanyaan mendasar dan ketegangan antara kompetasi dan keadilan sosial telah menjadi inti dari studi empiris tentang bidang-bidang seperti gerakan buruh. Kompetasi dapat menangkap ambiguitas para sarjana dan aktivis feminis yang dapat mengekspresikan secara kebersamaan tetapi mempertimbangkan metafora persisten, konsep atau wacana wanita atau ramah gender negara kesejahteraan. Ini yang sangat disebut sebagai metafora, menunjukkan suatu bentuk keberhasilan feminis karena mereka menyeratkan bahwa kolaborasi antar negara dan gerakan sosial telah menghasilkan kesetaraan gender yang tinggi. Namun, negara-negara kesejahteraan Nordik telah secara bersamaan memperkuat definisi demokrasi kutipan dan pengecualian serius dengan menguntungkan kelompok gender tertentu, sementara meninggalkan orang lain yang dirugikan. Kritik semacam itu telah menunjukkan bentuk kegagalan yang membutuhkan perhatian serius kita dan organisasi migran di Swedia, dan telah ada perdebatan tentang pelembagaan gerakan telah mengeksplorasi feminisme di wilayah Nordik dari perspektif bidang penelitian kompetasi. Hal ini sangat disayangkan, mengingat gender baik di dalam maupun di luar wilayah telah lama diperdebatkan keberhasilan hubungan antara yang berbeda jenis, demokrasi, dan kesetaraan gender dan seksual. Feminisme adalah komunitas yang memiliki ide dan proyek politik. Dengan demikian, itu penanda adalah pengambang, titik temu dan hubungan kekuasaan yang tidak setara di antara para feminis yang didefinisikan sendiri dapat mempengaruhi kapan dan bagaimana politik inklusif dan eksklusif menjadi kontroversial, termasuk siapa dan apa yang membuat politik ini kontroversial, kapan dan di mana. Pada saat yang sama, pertanyaan politik normatif tentang mengapa, apa, di mana, bagaimana, dan kapan inklusif dan eksklusif dalam feminisme politik menjadi kontroversial dalam kasus tertentu sangat krusial dan tidak ada secara inheren salah dengan kontroversi, tetapi dapat menjadi produktif mengungkap kompleksitas mereka untuk menemukan strategi yang lebih baik bagi feminis berjuang menuju keadilan dan kesetaraan sosial. Studi-studi ini secara implisit dan eksplisit berhubungan dengan feminisme di wilayah Nordik hingga gagasan tentang keistimewaan Nordik. Sama halnya dengan ramah wanita atau pengecualian Nordik juga kuat, metafora yang lemah, dan kapasitas analitas. Saya berpendapat bahwa Nordik nasional memiliki dua elemen, yaitu yang pertama berkaitan dengan mitos bangsa tentang demokratisasi dan egalitarianisme di wilayah Nordik yang membuat kesejahteraan Nordik untuk menyatakan pengecualian pada aturan bahwa negara kesejahteraan berasal dari tradisi panjang dan perjuangan melawan ketidaksetaraan. Menurut Blankstone, ia berpendapat bahwa hal itu lumrah di antara
sejarawan dan ilmuwan sosial untuk mempertimbangkan versi Swedia dari model Nordik tentang kesejahteraan dan kesetaraan sebagai hasil akhir logis dari lintasan sejarah egalitarianisme yang panjang. Partai politik dan luas masyarakat yang tertarik juga menganut mitos nasional ini. Namun tantangan yang berlarut-larut membuat Brainstorm menunjukkan bahwa dasar faktual mitos dan pada tahun 1900 Swedia memiliki beberapa undang-undang pemungutan suara yang paling tidak setara dengan Eropa Barat dan ketimpangan ekonomi yang lebih parah daripada Amerika Serikat. Sebaliknya, gerakan rakyat yang terorganisir dengan baik yang muncul setelahnya dengan budaya kontra-hegemonik egaliter yang kuat dan luar biasa membuat partisipasi populer yang luas dalam politik terletak pada akar abad ke-20. Peneliti gender memiliki mitos nasional terkait tentang kesetaraan gender di Swedia. Kritik terhadap mitos ini mirip dengan kritik tentang kesetaraan ramah gender di negara. Yang kedua, ekspresi Nordik didasarkan pada gagasan bahwa Nordik adalah wilayah pengecualian dari aturan bahwa imperialisme dan kolonialisme, termasuk kebijakan rasial dan gender di koloni seberang laut yang sangat berpengaruh pada pembentukan identitas nasional Eropa. Secara dominan, representasi diri Nordik dari wilayah tersebut dan masing-masing negara bagiannya, sejarah kolonial baik sebagai penjajah maupun dijajah berada di pinggir negara-negara Eropa lainnya. Di wilayah Nordik, hal ini menyebabkan paradoks serupa seperti yang dijelaskan Wecker dan dalam konteks Belanda menyangkut penolakan rasial tentang diskriminasi dan kekerasan kolonial yang secara paradoks hidup berdampingan sehingga menghasilkan narasi kepolisian putih dan ketidaktahuan tentang masa koloni di antara penduduk kulit putih yang akibatnya melindungi hak istimewa orang kulit putih. Hubungan pemerintahan antar negara dan aktor non-negara bisa menjadi sinyal kesuksesan feminis ketika bersifat politis untuk menggabungkan konsep feminis atau wacana tentang kesetaraan gender dan keadilan sosial ini akhirnya berakhir di legalisasi nasional, seperti di negara kesejahteraan ramah gender atau dalam instrumen hak asasi manusia di Persekutuan Bangsa-Bangsa sebagai hasil dari perjuangan feminis. Namun, kami mungkin bertanya, kapan proses ini berhasil melembagakan gerakan sosial dan kapan itu gagal? Yang bisa kita sebut kopotasi. Apakah pekerjaan itu konsep feminis dan ide wacana nasional atau neoliberal memaksa sukses atau gagal? Ada beberapa masalah terkait di sini, yaitu yang pertama tentang keberhasilan dan kegagalan gerakan sosial, yang kedua tentang penilaian praktik feminis baik dan buruk, dan yang ketiga tentang definisi kooptation dan konsep terkait seperti apropriasi. Pada tahun 2018, Excel dan Maigusaka berpendapat bahwa cara untuk menghubungkan pemikiran mereka tentang kopotasi untuk menghubungkan masalah antara kopotasi dengan perlawanan yang mereka tangkap dalam 3 narasi umum dalam penelitian tentang feminisme dan kopotasi. Yang pertama, ahli teori feminis seperti Nancy Fraser menceritakan narasi kopotasi yang kuat ketika mereka berpendapat bahwa kapitalis neoliberalisme telah mengkopotasi feminisme melalui LSM dan kelembagaan alias gerakan feminis. Yang kedua, dalam narasi yang lebih bernuansa, neoliberalisme dapat menggunakan berbagai wacana, ide, dan klaim feminis, tetapi ini dapat mengarah pada kemajuan dan perubahan besar serta ancaman baru. Excel dan Maigusaka menemukan naratif untuk menjadi lebih persuasif. Yang ketiga, bagaimanapun mereka mengklaim bahwa dalam kopotasi yang kuat dan bernuansa, sebuah kontranarasi melayang di atas teks yang terdiri dari feminis interseksional dan transisional yang menolak cita-cita implisit. Yang bagian C, gender, kewarganegaraan, dan interseksionalitas bersaing dengan nasionalisme di wilayah Nordik. Pengaruh di wilayah Nordik membuatnya mendesak untuk mempelajari dampak
neonasionalisme, dan masa depan politik gender di negara-negara kesejahteraan Nordik dengan mempertimbangkan perbedaan politik dalam kesejahteraan negara dan politik migrasi. Partai Rakyat Denmark adalah partai pendukung untuk pemerintah liberal konservatif terbaru. Partai Kemajuan Norwegia saat ini dalam pemerintahan bagian teoritis meninjau kembali pendekatan feminis untuk membingkai ulang hubungan antara gender, neonasionalisme, dan konteks Nordik tertentu. Fokusnya adalah dalam pendekatan feminis baru ini membingkai kembali hubungan antara populisme, neonasionalisme, dan politik gender seperti pendekatan interseksional dan femonasionalis. Teori feminis telah berkontribusi dalam membingkai ulang hubungan antar gender dan kebangsaan nasionalisme dalam perekonomian global dengan menitiberatkan pada perjuangan nasionalis. Penelitian tentang neonasionalisme atau nativisme dengan populisme di seluruh Eropa telah menginspirasi perdebatan feminis baru tentang membingkai ulang hubungan antara gender, nasionalisme, rasisme, dan neoliberalisme. Bagian ini pertama-tama mengulas kembali peran penting kontribusi tentang nasionalisme gender, kemudian menyajikan potongan terkini dengan kontribusi femonasionalis terhadap populisme sayap kanan gender dan neonasionalisme di Eropa kontemporer. Terakhir sekian dan terima kasih.